Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1693 Melawan Anak Tuhan. Begitu Po Yuan kembali ke pengumuman dimulainya pertandingan, Mo yang langsung berteriak bahwa dia telah mengaku kalah. Dia tidak berani menunda sama sekali, karena takut dibunuh oleh Lu Ming dalam sekejap. Lu Ming menghentikan langkahnya dan berkata dengan nada meremehkan, kamu benar-benar tidak punya nyali. Kemana perginya aura arogan yang kamu miliki saat mengatakan ingin membunuhku? Petik 2. Wajah Mo yang memerah, dan dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Dia menundukkan kepalanya dan kembali ke tribun tanpa berkata apa-apa. Sekarang, semakin banyak dia berbicara, dia hanya akan semakin mempermalukan dirinya sendiri. Dia dipenuhi dengan kebencian tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk melawan Lu Ming sampai mati. Adik junior ke-9, aku sudah memperkirakan hasil ini. Dia hanyalah seorang pengecut yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kata Tian Cui. Itu benar. Perkataan orang seperti ini seperti kentut. Kata Sue Ningsin. Mencicit. Mo yang mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir mematahkannya. Lu Ming, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu. Anda masih akan mati di tangan putra surgawi nanti. Aku akan menanggungmu untuk saat ini. Di masa depan, aku akan membunuh semua orang dari lembah Dewa Naga ini. Mo yang meraung di dalam hatinya. Kompetisi berlanjut. Tidak ada lagi ketegangan di sisa kompetisi. Siapapun yang bertemu Lu Ming akan segera mengaku kalah, termasuk mereka yang termasuk dalam 10 besar jenius. Haha, kakak muda Lu Ming, aku mengaku kalah. Aku bukan tandinganmu. Belakangan, Si Feng juga bertemu Lu Ming dan langsung mengaku kalah. Lu Ming bertemu dengan Luo Xiang di belakang. Lu Ming mengira Luo Xiang akan melawannya. Dia tidak menyangka Luo Xiang akan menggelengkan kepalanya dan berkata, Lu Ming, mari kita berdebat jika kita memiliki kesempatan di masa depan. Aku bukan tandinganmu sekarang. Dengan itu, dia langsung meninggalkan ring pertarungan. Dengan cara ini, Lu Ming menyapu bersih semua lawannya. Semua pertandingan pertemuan penyegelan harta karun kali ini telah berakhir. Ketika Po Yuangui membuat pengumuman tersebut, Lembah Dewa Naga bersorak. Saat Lembah Dewa Naga menang, tidak perlu menghitung skornya. Mereka semua tahu bahwa Lembah Dewa Naga telah menang. Lu Ming telah mengalahkan semua orang sendirian. Dengan 10 poin yang diperolehnya, tidak ada keraguan. Lembah Dewa Naga telah memenangkan tempat pertama dalam lelang harta karun ini. Kedua harta karun kuno itu akan disimpan oleh Lembah Dewa Naga. Kami akan bersaing untuk mereka dalam 3 tahun. Po Yuangui mengumumkan. Hahaha, sekarang, berikan aku 2 harta karun itu. Pemimpin dari Lembah Naga Ungu berdiri dan memandang ke arah Supreme Sein dari Sekte Dewa. Orang suci tertinggi dari Sekte Dewa Surgawi sangat tidak rela dan wajahnya berubah jelek. Dia telah membawa 2 harta karun itu, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menyerahkannya. Ini karena dengan barisan Sekte Dewa Surgawi, sudah pasti mereka akan mendapatkan tempat pertama kali ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak laki-laki, yang berada di ranah bela diri kerajaan LV4 dan tanpa malu-malu membual tentang menantang Dewa 3 tahun lalu, akan menjadi begitu kuat. Dia telah membunuh Luo Suihan dan mengalahkan yang lain, membantu Lembah Dewa Naga memenangkan tempat pertama. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain menyerahkannya. Kecil terkutuk, kamu sekarat tetapi kamu tetap tidak akan mati dengan tenang. Orang bijak dari Sekte Dewa Surgawi meraung di dalam hatinya. Menurutnya, Lu Ming pasti akan dibunuh oleh Putra Surgawi. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Tidak ada kemungkinan lain. Namun, bahkan jika Lu Ming sudah mati, tidak dapat disangkal fakta bahwa Lembah Dewa Naga telah memenangkan tempat pertama dan menguasai 2 harta karun selama 3 tahun. Apa yang salah? Kamu membuang-buang waktu, tidakkah kamu ingin menyerahkannya? Master Lembah Naga Ungu mencibir. Serahkan saja kalau begitu. Saya tidak berpikir Anda dapat menemukan apapun dalam 3 tahun. Kata orang bijak agung dari Sekte Dewa Surgawi dengan dingin. Sudah bertahun-tahun berlalu. Salah satu dari 2 harta karun itu konon berisi rahasia menjadi seorang penguasa. Namun, setelah begitu banyak perubahan dalam sekte tersebut, tidak ada yang berhasil mengetahui alasannya. Dia tidak percaya Lembah Dewa Naga bisa menemukan apapun hanya dalam 3 tahun. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Master Lembah Naga Ungu.
Penguasa lembah naga ungu mengambilnya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Dia tersenyum. Mata Luming berbinar. Dia tidak terlalu tertarik pada harta karun lainnya. Yang dia inginkan adalah pecahan prasasti penekan penjara. Ledakan. Langit berdengung saat tekanan kuat turun. Putra Dewa melangkah ke udara dan tubuhnya mekar dengan cahaya suci. Matanya dingin saat dia berdiri di atas ring pertempuran dan menatap Luming. Banyak orang terkejut. Apakah Putra Surgawi dan Luming akan bergerak? Luming, aku akan memberimu waktu untuk pulih. Kata anak dewa dengan dingin. Tidak perlu pulih. Saya bisa bertarung sekarang. Tatapan Luming mengarah ke Putra Surgawi. Dia naik ke udara dan berdiri di hadapan Putra Surgawi. Tidak diragukan lagi, pada saat ini, Luming dan Putra Surgawi telah menjadi fokus pemandangan. Apakah perang akhirnya akan dimulai? Seseorang bergumam. Faktanya, banyak orang datang ke pertemuan penyegelan harta karun khusus untuk menyaksikan duel antara Luming dan Putra Dewa. Apakah menurutmu Luming bisa melawan Putra Surgawi? Itu sangat sulit. Putra Surgawi memasuki alam bijak 1,5 tahun yang lalu, sedangkan Luming hanya berada di alam setengah suci. Terlebih lagi, dia masih berada di alam setengah biksu tahap kedua. Perbedaannya terlalu besar, tidak mungkin untuk menyeberang. Hampir mustahil bagi siapapun yang bukan prajurit Sein. Terlebih lagi, pihak lain adalah Putra Surgawi, lebih kuat dari orang suci biasa. Luming tidak punya harapan. Banyak orang berdiskusi dan beberapa menghela nafas. Mereka merasa bahwa Luming tidak mungkin menandingi Putra Surgawi. Pergilah, Tuan, pukul dia. Lu siang-siang mengayunkan tangan kecilnya. Di Gunung Longyuan, Yang Tianzong, Tian Cui, Sue Ningsin dan yang lainnya memandang dengan tenang, mata mereka menunjukkan sedikit kekhawatiran. Tubuh anak dewa bersinar dengan cahaya suci, dan bahkan matanya berubah menjadi cahaya suci putih susu. Dia berkata dengan dingin, Luming, meskipun kekuatan tempurmu tidak buruk, aku akan membiarkanmu memahami perbedaan antara non-Sein dan Sein. Bang! Putra Surgawi melangkah maju seperti Putra Dewa. Cahaya suci meledak, dan aura kuat menekan Luming. Kemudian, dia mengeluarkan cetakan telapak tangan cahaya suci yang besar. Kekuatan Sein melonjak dan hukum pun beredar. Itu sangat menakutkan. Dia hanya menggunakan kekuatan Sein yang cerdas di awal. Kamu benar-benar meremehkanku. Sudut bibir Luming melengkung menjadi senyuman dingin. Dia tidak menghindar tetapi melayangkan pukulan. Tinju Luming bersinar, dan bayangan sebuah prasasti samar-samar terlihat melintas. Ledakan. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Jejak telapak tangan cahaya suci yang besar hancur oleh pukulan Luming. Luming berlari melewati cahaya suci dan menyerang Putra Surgawi. Banyak orang terkejut. Kekuatan tempur Luming terlalu menakutkan. Dia telah secara langsung menghancurkan serangan Putra Surgawi dan mengambil inisiatif untuk menyerang Putra Surgawi. Mungkinkah Luming benar-benar memiliki kekuatan tempur seorang sage? Memikirkan hal ini, banyak orang melebarkan mata dan menahan nafas, menatap pemandangan itu tanpa berkedip, takut melewatkan adegan krusial tersebut. Mata anak dewa menjadi dingin, dan tangannya bersinar dengan cahaya suci. Batu-batu itu bagaikan dua batu Sein berwarna putih susu, jernih dan suci. Bas, bas, bas. Telapak tangannya terus menyerang Luming. Sangat menakutkan seolah bisa menghancurkan segalanya. Telapak tangan Luming mengalir dengan hukum kekacauan saat dia menggunakan teknik surga penekan penjara. Dia tidak takut dan terus membombardir daerah tersebut. Berdebar, berdebar, ledakan, serangkaian tabrakan yang padat terjadi. Luming dan Putra Surgawi bertabrakan lebih dari 100 kali dalam sekejap. Setiap kali mereka bertabrakan, ledakan terdengar di langit. Kedua sosok itu saling bersilangan seperti dua aliran cahaya. Beberapa petani yang lebih lemah bahkan tidak dapat melihat dengan jelas. Berdebar, serangan terakhir memaksa mereka berdua mundur. Namun, Luming hanya mundur 3 langkah, sedangkan Putra Surgawi mundur 9 langkah. Anak dewa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hati banyak orang bergetar, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bab 1694 Pertempuran Puncak. Ini tidak mungkin. Semua orang di Sekte Dewa Surgawi meraung di dalam hati mereka. Mereka tidak dapat menerima hal ini. Di dalam hati mereka, Sang Putra Surgawi, yang tak terkalahkan di alam yang sama,
dipaksa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan oleh seorang setengah biksu karena pengolahannya di alam suci. Ini hanyalah sebuah fantasi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Mo yang menggelengkan kepalanya berulang kali dan meraung di dalam hatinya. Selama ini, dia tidak menganggap serius Lu Ming. Dia berpikir bahwa dia bisa dengan mudah menghancurkan Lu Ming. Tapi dia tidak menyangka kali ini, hal itu benar-benar menumbangkan imajinasinya. Sebelumnya, Lu Ming dengan mudah membunuh Luo Suihan, yang membuat hatinya bergetar. Dia bahkan tidak berani melawan Lu Ming dan mengaku kalah. Dia mengira Lu Ming akan mati di tangan putra surgawi. Namun, dia sekarang menyadari bahwa Lu Ming tidak menggunakan banyak kekuatannya sebelumnya. Sekarang, dia benar-benar mampu menekan putra surgawi. Kenapa dia begitu kuat? Kenapa bukan aku yang lebih kuat? Siapa Lu Ming? Hak apa yang dia miliki untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu? Mo yang meraung di dalam hatinya. Dia sangat cemburu. Lu Ming, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Namun, ini masih jauh dari cukup. Di area sekte Tianshan, mata Xian Yanjun berkedip-kedip saat dia bergumam di dalam hatinya. Di sisi lain, orang-orang di lembah Dewa Naga bersorak. Anak dewa, apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Sepertinya tidak berhasil. Suara Lu Ming yang sedikit mengejek terdengar. Mata putra dewa dipenuhi dengan keterkejutan. Lu Ming, kekuatan tempurmu memang melebihi ekspektasiku. Sayang sekali Anda bertemu dengan saya. Kamu ditakdirkan untuk mati. Bang! Anak dewa melangkah maju. Cahaya Sein di tubuhnya menjadi semakin kuat. Itu berubah menjadi pilar cahaya yang melesat ke langit. Bang! Bang! Kemudian, putra surgawi melangkah menuju Lu Ming. Dengan setiap langkah, auranya semakin kuat. Pada akhirnya, aura putra dewa begitu kuat sehingga mengejutkan. Itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Penguasaan luar biasa dari Sein yang cerdas. Di lembah Dewa Naga, penguasa lembah naga ungu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apa? Anak surgawi telah mencapai penguasaan tingkat suci yang cemerlang. Sangat cepat. Penguasaan yang lebih besar dari Bright Sein beberapa kali lebih kuat daripada penguasaan yang lebih rendah dari Bright Sein. Lu Ming sudah selesai. Budidaya putra dewa terlalu tinggi. Lu Ming bukan tandingannya. Itu sangat disayangkan. Lu Ming memang sangat kuat. Jarang sekali melihatnya seperti ini sejak zaman kuno. Jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi, dia mungkin bisa bertarung melawan putra surgawi. Langit iri pada orang-orang jenius. Waktu yang tersisa untuknya terlalu singkat. Banyak orang menghela nafas. Beberapa menggelengkan kepala, tetapi beberapa merasa sombong, berharap Lu Ming akan dibunuh. Yin Zisong dan yang lainnya dari lembah naga perak tampak garang, berharap Lu Ming akan dibunuh. Kekuatan yang ditunjukkan Lu Ming kali ini terlalu mengejutkan. Jika Lu Ming tidak terbunuh, mereka tidak akan mendapat tempat di lembah Dewa Naga di masa depan. Haha, Lu Ming, pada akhirnya kamu akan mati. Mo yang tertawa di dalam hatinya, tapi wajahnya dipenuhi keganasan. Bas, pagoda kecil seputih salju muncul di atas kepala putra dewa. Ukurannya berkembang pesat. Di saat yang sama, pedang tempur muncul di tangannya. Itu ditutupi oleh cahaya suci. Tidak diragukan lagi, ini semua adalah senjata suci. Bas, menara kecil seputih salju tumbuh seukuran gunung dan menekan Lu Ming. Dengan budidaya putra surgawi di tingkat atas orang suci yang cerdas, dia sangat kuat ketika mengendalikan senjata suci. Saat ini, titik cahaya muncul di tubuh Lu Ming. Senjata suci terbang keluar dari setiap titik cahaya. Ada total 36 senjata suci yang melayang di sekelilingnya. Yang lainnya tercengang dan hampir menggigit lidah mereka. 36 senjata suci. Lu Ming telah mengeluarkan 36 senjata suci sekaligus. Kebanyakan orang tercengang. Kebanyakan orang belum pernah menyentuh senjata suci sebelumnya dan hanya melihat orang lain menggunakannya. Tapi sekarang, Lu Ming mengeluarkan 36 senjata suci sekaligus. Sungguh menyebalkan membandingkan orang. Apa gunanya memiliki banyak senjata suci? Anak dewa berbicara dengan dingin. Pagoda raksasa itu bersinar dan menekan ke bawah. Senjata pertempuran Ki dari 36 senjata suci di sekitar Lu Ming terhubung satu sama lain dan berkumpul di sebuah kuali besar. Pergi. Lu Ming melambaikan tangannya dan kuali besar itu membesar dengan cepat, menabrak menara raksasa. Ledakan. Seolah-olah dua gunung bertabrakan. Langit bergetar hebat. Setelah kuali dan pagoda raksasa bertabrakan,
mereka berimbang dan mundur bersama. Membunuh. Putra Dewa memegang tombak panjang dan menyerang Luming. Tombak panjang itu menembus udara, mengeluarkan suara siulan yang menakutkan. Luming tidak takut sama sekali. Dia meraih tombak naga hitam di sampingnya, mengumpulkan ki dari senjata tempur, dan mengedarkan hukum, lalu menyerang Putra Surgawi. Cahaya itu bertabrakan di kehampaan, dan kekuatannya menyapu ke segala arah. Para ahli seperti Master Lembah Naga Ungu memasang tirai cahaya pertahanan dengan lambaian tangan. Kalau tidak, mereka yang berada di bawah alam suci akan mati jika mereka terkena ki. Teknik cahaya suci yang hebat. Anak dewa melolong. Cahaya suci di tubuhnya menjadi lebih menyilaukan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi baju besi ringan suci yang menutupi anak dewa. Kuasa anak dewa menjadi semakin kuat. Tombak hukuman surgawi menembus kehampaan. Itu tidak bisa dihancurkan. Anak surgawi mulai menekan Luming. Membunuh. Luming berteriak dan mengaktifkan teknik pedang sucinya. Dua sinar cahaya hitam pekat keluar dari matanya dan mengalir ke Glabella Putra Dewa. Glabella Putra Dewa memancarkan cahaya terang, tetapi dia hanya sedikit gemetar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kekuatan jiwa Luming saat ini setara dengan orang suci terang awal, sedangkan Putra Surgawi adalah orang suci terang yang lebih besar. Dia kemungkinan besar memiliki teknik pertahanan jiwa. Teknik pedang Dewa Luming tidak banyak berpengaruh pada Putra Dewa. Kekacauan. Luming bergumam. Segel kekacauan Empyrean muncul di tangan kirinya dan dia melemparkannya ke arah Putra Surgawi. Segel kekacauan yang membalikkan langit dengan cepat bertambah besar dan menekan ke bawah, menyebabkan ekspresi anak dewa berubah menjadi suram. Dia mengendalikan menara raksasa itu dan menabrakkannya ke dalam stempel kekacauan yang membalikkan langit. Tombak hukuman dewa di tangannya tidak berhenti dan terus menyerang Luming. Luming memegang tombak naga hitam di tangannya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Pagoda raksasa itu terlempar, tetapi segel kekacauan yang membalikkan langit juga menghilang tanpa jejak. Lagi, segel empir kekacauan lainnya terbentuk di tangan Luming dan dia menyerang Putra Dewa. Luming memadatkan segel kekacauan Empyrean dan menggunakan seni 10.000 tentara untuk melawan Putra Dewa. Untuk sesaat, keduanya sebenarnya berimbang. Pertarungan berakhir seri, dan mereka terus-menerus bertabrakan dalam kehampaan. Itu sangat intens. Luming berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal budidaya. Dia baru berada di alam setengah Sein tahap kedua. Saat itu, di medan perang 100 klan, Luming, tubuh kedua, dan gelembungnya telah membunuh orang suci cerah yang sempurna hanya dengan beberapa gerakan. Namun, itu hanya kombinasi ketiganya. Jika Luming sendirian, dia hanya bisa sedikit menekan keberadaan orang suci pencerahan, tapi dia tidak akan bisa membunuhnya. Sekarang, Luming memiliki 36 senjata suci yang tersegel di tubuhnya. Setelah berkultivasi dalam pengasingan di Lembah Dewa Naga selama lebih dari sebulan, dia akhirnya mengembangkan segel kekacauan yang mengubah langit ke tingkat ke-6. Dengan Luming sebagai tubuh utamanya, kekuatan tempurnya secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada di medan perang 100 suku. Namun, para orang suci di luar lebih kuat daripada para orang suci di medan perang 100 klan karena mereka dapat menggunakan hukum dengan lebih lancar. Terlebih lagi, Putra Surgawi adalah monster dari wilayah Azure. Dia adalah orang jenius nomor 1 di wilayah Azure dan memang sangat kuat. Oleh karena itu, meskipun Luming telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa bertarung imbang dengan Putra Surgawi. Bab 1695 badan primer dan sekunder muncul bersamaan. Luming dan Putra Surgawi terlibat dalam pertempuran sengit. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar ratusan gerakan. Saat ini, semua orang di tempat kejadian tidak lagi terkejut tetapi mati rasa. Mereka mati rasa terhadap kekuatan tempur Luming. Kekuatan tempur Luming telah melampaui imajinasi mereka. Mereka belum pernah mendengar seseorang yang berada di alam setengah Sein tahap kedua mampu melawan seorang Sein di alam Sein terang tingkat atas. Terlebih lagi, lawannya adalah sosok yang mengerikan. Perhatian semua orang terfokus pada hasil akhir dari pertempuran ini. Semua orang menahan napas dan mengepalkan tangan erat-erat. Mereka memperhatikan dengan gugup tanpa berkedip. Mereka memahami bahwa pertempuran ini ditakdirkan untuk dicatat dalam buku sejarah benua Azure. Ini bisa disebut pertarungan puncak. Tubuh utama Luming dikelilingi oleh 36 senjata suci dan dia memegang segel Chaos Empyrean di tangannya.
Dia tampak seperti dewa perang. Putra surgawi memiliki menara terapung raksasa di atas kepalanya dan memegang tombak hukuman surgawi di tangannya. Dia ditutupi baju besi ringan dan tampak seperti putra dewa. Keduanya bertarung di udara dan bertukar lebih dari selusin gerakan. Pada titik ini, hati anak dewa mulai sedikit cemas. Mengingat wilayahnya, dia sudah sangat terkejut karena dia tidak bisa mengalahkan Lu Ming bahkan sampai sekarang. Lu Ming harus mati. Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan menjadi tandingannya dalam beberapa tahun. Sebuah gagasan yang bahkan sulit diterima oleh putra surgawi sendiri muncul di benaknya. Namun, dia tahu itu adalah kebenaran. Itu sebabnya dia harus membunuh Lu Ming hari ini. Pedang cahaya suci. Anak dewa berteriak. Pedang tempur seputih salju terbang keluar dari dahinya. Begitu muncul, pedang Qi melonjak ke langit dan menimbulkan angin dan awan. Senjata suci yang hebat, sialan. Master Lembah Naga Ungu berteriak dengan marah. Yang lain di Lembah Dewa Naga juga terkejut. Anak surgawi sebenarnya telah menyempurnakan senjata bijak yang hebat. Senjata Sein yang hebat jauh lebih kuat daripada senjata Sein Bright biasa. Itu adalah senjata Sein eksklusif dari seorang Sein Agung. Awalnya, Lu Ming dan putra surgawi berimbang. Namun, dengan senjata suci yang hebat, keseimbangannya mungkin akan rusak. Pedang cahaya suci, tebas. Putra dewa meletakkan tombak di tangannya dan memegang pedang cahaya suci. Dengan tebasan, cahaya pedang yang menakutkan dikirim ke arah Lu Ming. Ledakan. Pedang ini menghantam segel kekacauan yang membombardirnya. Segel kekacauan yang membalikkan langit bergetar hebat dan kemudian meledak di udara. Kemudian, putra surgawi melangkah maju dengan pedangnya dan menebas Lu Ming lagi. Tombak naga hitam di tangan Lu Ming menyapu secara horizontal, menyapu ke arah lawan. Dentang. Pedang cahaya suci menghantam tombak naga hitam, menyebabkannya bergetar hebat. Lu Ming bisa merasakan aura yang sangat tajam melonjak ke arahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pedang cahaya suci tidak berhenti dan terus menebasnya. Dengan satu pemikiran, Lu Ming menggunakan senjata suci di sekitarnya untuk memblokir di depannya. Itu semua adalah senjata pertahanan. Ledakan, ledakan, senjata suci bergetar, dan beberapa di antaranya terlempar. Lu Ming harus mundur untuk memblokir serangan lawan. Sang putra surgawi telah mengeluarkan senjata sucinya yang agung dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Lu Ming sudah berada dalam posisi yang dirugikan. Membunuh. Putra dewa menghunus pedangnya dan menyerang Lu Ming lagi. Senjata suci Lu Ming menari-nari di sekelilingnya saat dia mengaktifkan ki senjata tempurnya untuk melawan lawannya. Setelah serangkaian pertempuran, Lu Ming berhenti menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit. Meskipun kekuatan segel kekacauan yang membalikkan langit kuat, konsumsinya terlalu besar. Jika dia terus menggunakannya, dia pasti akan kehabisan yuan asli. Membunuh. Sang putra surgawi berteriak. Niat membunuhnya sangat liar saat dia melancarkan badai serangan ke Lu Ming. Merupakan penghinaan besar baginya karena dia tidak membunuh Lu Ming sejak awal pertempuran. Dia harus membunuh Lu Ming secepat mungkin. Lu Ming menggunakan seni 10.000 tentara untuk memblokirnya, tapi sosoknya terus mundur. Dia sedang ditekan oleh putra surgawi. Bas! Setelah Lu Ming memblokir pedang putra dewa, dia melonjak ke langit. Kamu ingin pergi. Kamu tidak bisa. Bunuh dia, kata putra surgawi dengan dingin. Dia naik ke langit dan menyerang Lu Ming. Siapa bilang aku akan pergi? Suara Lu Ming terdengar. Pada saat ini, gelabela Lu Ming bersinar dan sesosok tubuh keluar. Prasasti tubuh kedua. Segera setelah tubuh keduanya muncul, piringan formasi Tai Chi melayang di udara, dan diagram Tai Chi jatuh ke arah putra surgawi. Di saat yang sama, tubuh utama Lu Ming juga menyerang. Dia melihat ke bawah dari atas dan menjadi satu dengan tombaknya, berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan yang menukik ke bawah menuju putra surgawi. Arai di Tai Chi memiliki kekuatan untuk menyegel dan menghancurkan. Ia melayang di atasnya, mencoba menyegel dan menghancurkan anak surgawi. Bas! Serangan dari tubuh utama Lu Ming tiba, dan sinar tombak menembus ruang di antara alis putra dewa. Cahaya suci memancar dari tubuh putra dewa. Dengan raungan yang keras, dia menebas dengan pedangnya, memotong cahaya tombak Lu Ming. Ledakan. Tubuh anak dewa jatuh. Membunuh. Tubuh kedua Ming Lian mengendalikan piringan formasi Tai Chi dan terus menekan putra dewa. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan hukum pembentukan Dao.
Rune yang tak terhitung jumlahnya menyebar, membentuk pedang yang menebas anak dewa. Tubuh utama Lu Ming terus menyerang. Tubuh utama dan tubuh kedua bergabung, tidak memberikan kesempatan kepada anak dewa untuk bernapas. Semua orang di tempat itu tercengang. Mengapa ada dua orang Lu Ming di tempat kejadian? Betapa beraninya. Anda sebenarnya bertarung 2 lawan 1. Anda sudah melanggar aturan. Petapa tertinggi dari Sekte Dewa Surgawi berteriak dengan tatapan dingin di matanya. Apakah kamu buta? Saya tidak tahu. Kedua Lu Ming memiliki aura yang sama. Mereka jelas orang yang sama. Ini hanyalah teknik rahasia. Meskipun Master Lembah Naga Ungu juga terkejut, dia mencibir dan membalas sage tertinggi dari Sekte Dewa Surgawi. Itu benar. Itu hanya teknik rahasia. Dua orang sebenarnya adalah satu orang, seperti klon. Apa yang salah dengan itu? Jika kamu mampu, mintalah anak surgawi untuk menggunakan klon juga. Tian Cui berbicara. Para tetua sedang berbicara, dan giliranmu yang menyela, bocah nakal. Kamu tidak tahu tempatmu. Orang bijak dari Sekte Dewa Surgawi melambaikan lengan bajunya dan memalingkan wajahnya dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang benar, aura tubuh utama Lu Ming dan tubuh keduanya persis sama, begitu pula fluktuasi jiwanya. Mereka jelas orang yang sama, seperti klon, tapi mereka berkali-kali lebih cemerlang dari klon. Sulit dipercaya bahwa dua orang dapat mengembangkan teknik budidaya yang berbeda dan memahami hukum yang berbeda. Tidak peduli apapun, karena itu adalah orang yang sama, itu tidak melanggar aturan. Dan meminta anak surgawi untuk menggunakan klon adalah sebuah lelucon. Kekuatan klon hanya beberapa persen dari tubuh aslinya. Terlebih lagi, menggunakan teknik cloning saat ini hanya akan melemahkan kekuatan pertarungan tubuh asli, dan itu bukanlah keputusan yang bijaksana. Lu Ming mengambil tubuh utama dan tubuh kedua, meluncurkan serangkaian serangan. Serangannya seperti badai, tidak memberikan kesempatan kepada putra surgawi untuk mengatur napas. Situasinya telah berbalik sepenuhnya. Sekarang, putra surgawilah yang berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Lu Ming terus menyerang. Mungkinkah anak surgawi akan kalah? Tidak mungkin, jika dia bukan orang suci, dia akan membunuh orang suci. Ya dewa, ini terlalu menakutkan. Banyak orang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hati mereka dan berseru. Lu Ming, aku tidak menyangka kamu akan memaksa anak surgawi sampai sejauh ini. Tidak heran aku kehilanganmu di benua hutan belantara surgawi, dan keluarga Xie kehilanganmu. Namun, ini tidak cukup. Anak surgawi masih memiliki teknik rahasia yang belum dia gunakan. Xie Nianjun bergumam kaget. Tubuh utama dan tubuh kedua Lu Ming terus melancarkan serangan. Mereka berkoordinasi satu sama lain dan kekuatan mereka meningkat pesat. Anak dewa, hanya itu yang kamu punya. Sepertinya kamulah yang akan mati hari ini. Kata Lu Ming. Meski mengatakan itu, dia tidak berani gegabah sama sekali. Dia dalam keadaan siaga penuh. Bab 1696 Tangki Hukum. Xie Nianxing telah memberitahunya bahwa dewa itu memiliki keterampilan rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan dalam waktu singkat. Dia harus waspada. Lu Ming, kamu sedang mencari kematian. Kamu memaksaku untuk menggunakan teknik ledakan suci. Anak dewa meraung. Ledakan. Saat itu juga, tubuh anak dewa bersinar dengan cahaya suci. Armor cahaya suci yang menutupi tubuhnya benar-benar meledak, berubah menjadi cahaya suci dan memasuki tubuh anak dewa. Pada saat itu, aura dewa itu melejit dan benar-benar melesat menuju puncak orang suci yang cerdas. Apa? Anak surgawi masih memiliki teknik rahasia. Sungguh keterampilan rahasia yang menakutkan. Auranya mulai meroket. Ini sangat kuat, dan masih terus meningkat. Temperamennya telah berubah. Banyak orang berteriak ketakutan. Mengaum. Pada saat ini, anak dewa mengeluarkan raungan seperti binatang. Matanya merah dan wajahnya dipenuhi keganasan. Cahaya suci putih bersih di tubuhnya tidak lagi murni, tetapi bercampur dengan bekas darah. Lu Ming, mati. Putra dewa meraung saat dia menebas dengan pedangnya. Diagram Taiji langsung hancur dan hilang di udara. Di saat yang sama, cahaya pedang berbeda. Ia menebas tombak panjang Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar hebat saat dia merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang ke arahnya. Tubuhnya dikirim terbang ke udara. Membunuh. Anak dewa meraung. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang ke depan. Cahaya pedangnya mengguncang langit,
seolah bisa menghancurkan segalanya. Tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh kedua, berubah menjadi berbagai senjata dan terbang menuju putra surgawi. Pada saat yang sama, susunan dis Tai Chi menyala, dan diagram formasi Tai Chi lainnya muncul. Kemudian, diagram formasi Tai Chi terbelah menjadi dua, berubah menjadi sepasang pedang ikan yin yang menebas ke arah putra dewa. Bang, bang, bang. Cahaya pedang putra dewa dengan mudah menghancurkan berbagai senjata yang diringkas dari hukum Dao susunan tubuh sekunder. Cahaya pedang kemudian mengenai pedang ikan yin yang. Bas, bas. Percikan terbang ke segala arah, dan pedang Qi tidak terkendali. Pedang ikan yin yang terlempar. Bas. Di langit, segel besar yang membalikkan langit menekan anak dewa. Di balik segel kekacauan yang membalikkan langit, Luming menukik ke bawah dengan 36 senjata suci, mengincar putra dewa. Tebasan cahaya suci, hancurkan. Anak dewa meraung dan menebas dengan pedangnya. Sinar pedang cahaya suci Qi melonjak ke langit. Seolah-olah ia telah membelah dunia menjadi dua dan menebas segel kekacauan yang membalikkan langit. Ses. Saat cahaya pedang menghantam segel kekacauan yang memutar langit, terdengar suara yang memekakkan telinga. Cahaya pedang itu benar-benar menghancurkan segel kekacauan yang membalikkan langit dengan kecepatan tinggi. Bang! Pada akhirnya, segel primal chaos yang memutar langit meledak. Cahaya pedang tidak berhenti dan bertabrakan dengan Luming, yang berada di balik segel primal chaos yang memutar langit. Getaran mengerikan terus terdengar. Senjata suci di sekitar Luming dikirim terbang satu persatu. Tubuh Luming sekali lagi terlempar ke langit. Kekuatan yang sangat kuat. Luming juga sedikit terkejut. Setelah anak dewa menggunakan keterampilan rahasianya, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Namun, Luming tidak takut. Sebaliknya, matanya dipenuhi keinginan kuat untuk bertarung. Pertarungan, pertarungan, pertarungan. Luming tidak mundur. Sebaliknya, dia mendekat. Tubuh utamanya berubah menjadi tubuh kedua, dan dia menyerang putra surgawi pada saat yang bersamaan. Segala jenis serangan terus-menerus dilancarkan kepada putra surgawi. Putra dewa mengayunkan pedang suci agung dan menebasnya dengan cahaya pedang, menghancurkan berbagai serangan Luming. Kemudian, pedang tempur itu ditebas terus-menerus. Pancaran sinar pedang yang menyilaukan melonjak ke arah Luming. Bang, bang, bang. Ledakan terus berlanjut. Berbagai serangan Luming dihancurkan dan dia terpaksa mundur. Membunuh. Putra dewa berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan melesat ke langit, langsung menuju tubuh Luming. Dentang, dentang, dentang. Cahaya pedang berkembang dan senjata suci yang mengelilingi Luming dikirim terbang satu persatu. Salah satu perisainya bahkan retak setelah dipotong oleh pedang. Luming, kamu sudah mati hari ini. Putra dewa berkata dengan dingin sambil terus menyerang Luming. Suara mendesing. Kilatan pedang hampir membelah tubuh Luming menjadi dua. Luming tidak meminta bantuan gelembung. Bubbles adalah binatang spiritual dan tidak berada dalam kekuatan tempurnya. Jika dia mengeluarkan gelembung tersebut, sage tertinggi dari Sekte Tianshan mungkin akan ikut campur. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bas! Tubuh utama Luming mundur dengan cepat sementara tubuh keduanya melangkah maju. Dia mengendalikan susunan dis Tai Chi dan menekannya pada putra surgawi. Dentang! Pedang anak dewa menghantam piringan formasi Tai Chi. Disformasi bergetar dan terlempar. Bukan karena cakram formasi Tai Chi tidak kuat, tetapi budidaya tubuh keduanya terbatas, dan tidak dapat mengeluarkan banyak kekuatannya. Membunuh. Anak surgawi menyerang tubuh utama Luming lagi, seolah-olah matanya tertuju padanya. Luming mencoba yang terbaik untuk melawan tetapi dia bukan tandingannya. Dia dalam bahaya dan pinggangnya hampir terpotong menjadi dua lagi. Dia menghindari serangan itu dengan jarak sehelai rambut. Luming sudah kehabisan akal. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Itu benar. Dia cukup kuat, tapi dia bukan tandingan anak surgawi. Dia akan mati sini. Sayang sekali. Jelas sekali bahwa Luming telah menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal pertempuran. Sayangnya, dia bukan tandingan musuh. Puff. Tubuh Luming tersapu oleh sinar pedang dan luka berdarah muncul, darah mengalir keluar. Luming, kamu tidak punya kesempatan. Sang putra surgawi berteriak, serangannya bagaikan badai. Luming dalam bahaya. Namun, meski dalam bahaya, ekspresi Luming tetap tenang. Dia menerapkan hukum kekacauan secara ekstrim dan melawan putra surgawi. Pada saat yang sama,
dia menyempurnakan tubuh sekundernya dan melancarkan serangan terus-menerus ke arah putra surgawi. Tangki hukum. Anak surgawi, aku akan menggunakanmu untuk menerobos tangki hukum. Di tengah bahaya, Lu Ming sangat tenang. Dia sangat terkonsentrasi dan inti esensialnya serta hukum kekacauan diedarkan secara ekstrim. Semakin berbahaya, semakin mipotensi seseorang. Puff! Sinar cahaya pedang menembus bahu Lu Ming. Namun, tubuh spiritual Lu Ming sangat kuat. Isinya adalah gumpalan ki yang kacau, yang tidak lebih lemah dari tubuh spiritual surgawi tingkat menengah. Tubuh rohaninya segera menggeliat dan menutup lukanya. Kekuatan destruktif dari pedang ki sudah habis, sehingga tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Badan hukum, badan hukum. Kata ini terus muncul di benak Lu Ming. Pikirannya sepertinya memasuki keadaan misterius. Keadaan hidup dan mati. Menghadapi ancaman fatal dari anak surgawi, Lu Ming akhirnya memasuki kondisi itu lagi. Bas! Pada saat ini, gelombang tak terlihat mengalir ke tubuh Lu Ming dari langit. Itu, hukum alam ada di dalam tangki. Seseorang berteriak. Dia berhasil menerobos. Lu Ming telah menerobos. Dia benar-benar menerobos di tengah pertempuran besar dengan putra surgawi. Sulit dipercaya. Dia akan menerobos tangki nomologis. Apakah situasinya akan terbalik lagi? Petik 2. Semua orang terkejut. Para ahli sekte Dewa Surgawi berdiri. Aura mereka meledak dan hati mereka bergetar. Tubuh akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan hukum. Anak dewa, bunuh dia sekarang. Orang bijak dari sekte Dewa Surgawi meraung. Lu Ming, hati-hati. Master Lembah Naga Ungu juga berteriak untuk memperingatkan Lu Ming. Semua orang tahu bahwa pertempuran ini telah mencapai momen kritis. Jika tubuh Lu Ming terbiasa, dia akan membalikkan keadaan dan membunuh putra surgawi. Kekuatan tempur Lu Ming sudah cukup menakutkan. Jika dia membuat terobosan lain, dia mungkin benar-benar mampu mengalahkan putra surgawi. Terlebih lagi, teknik rahasia anak surgawi dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan dalam waktu singkat, namun itu hanya untuk waktu yang singkat. Ada batasan waktu, dan jika satu pihak kalah sementara pihak lainnya memperoleh keuntungan, anak surgawi pasti akan mati. Itulah mengapa sekarang ada kesempatan untuk menjadi anak baptis. Bab 1697 orang lain adalah orang lain, aku adalah aku. Lu Ming, kamu tidak punya kesempatan. Membunuh. Putra surgawi berteriak dan meningkatkan kekuatan tempurnya secara maksimal saat dia menyerang ke arah Lu Ming. Lu Ming mundur dengan cepat. Sekarang hukum kekacauan ada di tubuhnya, Lu Ming memang membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Periode waktu ini adalah periode paling berbahaya baginya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Anak dewa mengejar. Suara mendesing. Suara mendesing. Sepasang pedang ikan yin yang menebas ke arah putra surgawi. Enyah. Pedang tempur putra surgawi menebas dan mengirim pedang ikan yin yang terbang. Dia sepertinya telah memperhatikan perbedaan antara badan utama dan badan sekunder. Dia menatap tubuh utama Lu Ming dan mengabaikan tubuh kedua. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara udara yang ditusuk terdengar saat tubuh kedua mengeluarkan 21 pedang terbang bulu phoenix. Mereka membentuk formasi pedang dan menyerang anak dewa. Tersesat, tersesat. Pedang pertempuran putra dewa menyapu, dan pedang ki menerobos udara. Semua pedang terbang Phoenix Feather dikirim terbang. Namun, pada saat ini, Lu Ming bergerak dan muncul di depan tubuh utamanya, menghalanginya. Di saat yang sama, dia melambaikan tangannya dengan kecepatan tinggi. Di udara, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan satu demi satu, formasi besar muncul. Segala macam pertahanan, jebakan, pengikatan, serangan, semuanya bergegas menuju putra surgawi. Sekarang, tujuan utama badan sekunder adalah mengulur waktu. Jika kamu ingin mengulur waktu, istirahatlah. Rambut putra dewa berdiri tegak saat dia menyapukan pedang tempurnya, menerobos formasi satu persatu. Tubuh kedua maju beberapa langkah. Dengan setiap langkah, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul. Satu demi satu, formasi besar muncul di udara. Meskipun susunan ini tidak dapat membahayakan anak dewa, alangkah baiknya jika susunan ini dapat menundanya. Tangan tubuh kedua terus bergerak, dan rune muncul satu demi satu. Mereka dibuka oleh tubuh kedua, dan segala macam formasi muncul di rune dan jatuh ke arah putra surgawi.
Semua gulungan prasasti ini dibuat olehnya. Adapun tubuh utama Luming, dia mundur dengan cepat dan mencoba yang terbaik untuk beradaptasi dengan tangki hukum. Membunuh. Anak dewa melolong panjang. Cahaya pedangnya menyapu, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Cahaya pedang menusuk tubuh kedua Minglian dengan kecepatan yang mengerikan. Minglian melambaikan tangannya, dan puluhan lapisan pertahanan muncul di depannya. Namun, lapisan pertahanan ini seperti kertas di bawah cahaya pedang. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dan langsung ditembus. Puff! Cahaya pedang menembus dada klon tersebut, meninggalkan lubang besar yang terang dari depan dan belakang. Menguasai. Di tribun, Lu Xiangxiang berteriak sedih. Adik laki-laki Luming, Tian Cui, Sue Ningxin, Long Yuan San, dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat, pembuluh darah mereka menonjol. Semua orang di tempat kejadian menatap pertempuran itu. Pertempuran telah memasuki momen kritis. Pertarungan ini lebih seru dari yang diperkirakan siapapun. Pada awalnya, banyak orang mengira ini akan menjadi pertarungan tanpa ketegangan. Mereka mengira putra dewa akan mampu membunuh Luming dengan mudah. Namun, ketika pertarungan antara mereka berdua benar-benar dimulai, itu di luar imajinasi semua orang. Pertarungan ini penuh ketegangan. Sejak awal, tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Keduanya terus menggunakan kartu truf mereka dan melakukan pertarungan puncak. Bahkan sekarang pun, tidak ada yang bisa menebak siapa yang akan menang pada akhirnya. Hati semua orang berdebar-debar, dan mereka sepertinya lupa bernapas. Beberapa remaja putra begitu gembira hingga mereka gemetar. Sebuah pertarungan. Ini adalah pertarungan antar jenius. Dalam bentrokan antar jenius, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Puff, puff. Dada Minglian tertusuk dan dia mengeluarkan beberapa suap darah. Namun, matanya tetap tenang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tanda padat memenuhi udara lagi. Formasi itu muncul. Api energi mental emas menyala di antara alisnya, dan susunan hukum Dao beredar di sekujur tubuhnya. Di atas kepalanya, diagram susunan Tai Chi memancarkan cahaya cemerlang. Formasi Tai Chi lainnya muncul dan berubah menjadi pedang ikan Yin Yang. Serangan putra dewa itu tak henti-hentinya. Garis-garis cahaya pedang yang menakutkan terpotong. Setiap pancaran pedang dapat dengan mudah membunuh Saint Bright awal. Semua formasi tersapu. Bas, bas. Pedang ikan Yin yang terlempar. Dia dengan cepat menghindar, tapi dia masih terkena cahaya pedang, dan salah satu lengannya terlepas. Namun, tubuh kedua Minglian masih berdiri kokoh di depan tubuh utama Luming, melawan dengan sekuat tenaga. Ah! Pergilah! Anak dewa meraung dengan marah. Ada batas waktu untuk kekuatan ledakan skill rahasianya, dan dia tidak bisa menundanya. Namun, metode pemurnian tubuh sekunder tidak ada habisnya. Dia mundur saat dia bertarung dan memblokir di depan tubuh utama Luming. Dia tidak bisa terburu-buru untuk sementara waktu. Puff! Klon Minglian terkena cahaya pedang lagi. Kali ini, lebih serius lagi. Pinggangnya terbelah, dan dia hampir terbelah menjadi dua. Mati! Putra dewa berteriak, berencana untuk menghancurkan tubuh Luming sepenuhnya sebelum membunuh tubuh utamanya. Kaulah yang akan mati. Saat ini, suara dingin terdengar. Sesosok tiba-tiba muncul di depan tubuh kedua dan melayangkan pukulan. Ledakan. Pukulan ini mendarat pada cahaya pedang di sekelilingnya, menyebabkannya bergetar. Tubuh anak dewa bergetar ketika dia merasakan kekuatan seperti badai melonjak, menyebabkan dia mundur. Sosok ini adalah tubuh utama Luming. Bagaimana mungkin? Tubuh perlu beradaptasi dengannya. Bagaimana kamu bisa beradaptasi begitu cepat? Anak dewa berteriak tidak percaya. Belum genap 1 menit dan Luming sudah beradaptasi dengannya. Yang lain adalah yang lain. Aku adalah aku. Anak dewa, kaulah yang akan mati hari ini. Luming berkata dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan klon Minglian ke dalam diagram gunung dan sungai. Meskipun tubuh kedua Minglian terluka parah, dia akan pulih setelah beberapa saat istirahat. Luming memang sudah terbiasa dengan hal itu. Hukum kekacauan menjalar ke setiap otot dan sel di tubuh Luming. Dia merasa dirinya sangat kuat sekarang. Awalnya, Luming tidak bisa terbiasa dengan hal itu begitu cepat. Namun, dia telah menyempurnakan sedikit kekacauan Qi dan ada kekacauan Qi di tubuhnya. Hukum kekacauan sangat mirip dengan kekacauan Qi. Itulah mengapa Luming bisa beradaptasi dengan begitu cepat. Aneh,
dia benar-benar aneh. Dia berbeda dalam segala hal. Seseorang menghela nafas. Jadi bagaimana jika kamu sudah beradaptasi? Jadi bagaimana jika dia masuk ke dalam tangki nomologis? Jika Anda tidak menjadi orang suci, Anda tetap menjadi seekor semut. Membunuh. Putra Dewa meraung dan menyerang Luming. Ledakan. Luming melayangkan pukulan dan menghancurkan sinar pedang lawannya. Kemudian, dua sinar pedang hitam legam keluar dari matanya dan memasuki Glabella Putra Dewa. Ah! Anak dewa menjerit ketika tubuhnya bergetar. Dengan terobosan Luming ke alam setengah suci tahap ketiga, hukum ada di tubuhnya dan kekuatan jiwanya juga meningkat. Kekuatan jiwa itu sekarang setara dengan kekuatan jiwa seorang suci agung yang cemerlang, yang setara dengan kekuatan jiwa putra surgawi. Jika dia menggunakan teknik pedang dewa, secara alami itu akan berdampak besar pada putra dewa. 9 meterai gerbang dewa. Luming membentuk serangkaian segel tangan, dan 9 gerbang penyegel muncul, mengelilingi tubuhnya di tengah. Kemudian, sebuah cap besar yang membalikkan langit muncul dan menekan putra surgawi. Dengan terobosan dalam kultivasinya, Luming telah meningkat dalam semua aspek dan kekuatan tempurnya melonjak. Merusak. Anak dewa menahan rasa sakit yang luar biasa dalam jiwanya dan berseru nyaring. Dia memadamkan cahaya pedang demi cahaya pedang, menghancurkan 9 gerbang penyegel. Namun, stempel kekacauan yang membalikkan langit telah turun, dan anak dewa hanya bisa memblokirnya dengan pedangnya. Ledakan. Tubuh anak dewa bergetar hebat saat dia mundur dan mengeluarkan seteguk darah. Bab 1698 membunuh orang suci secara berturut-turut. Putra surgawi terjatuh dan mengeluarkan seteguk darah. Luming melangkah maju dan sebuah kuali besar muncul di tubuhnya. Dia meraih salah satu kaki kuali dan mengayunkannya seperti palu, menghantamkannya ke arah putra surgawi. Kekuatan Luming saat ini sangat besar. Tubuhnya mengandung hukum kekacauan. Setiap gerakan yang dia lakukan seberat gunung. Ketika kuali itu runtuh, tekanan mengerikan dari angin kencang membuat putra surgawi sulit bernapas. Anak dewa hanya bisa mengayunkan pedangnya untuk menghadang. Dentang. Kuali itu menabrak pedang anak dewa. Pedang itu bersenandung dan dia mundur lagi. Ledakan. 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 Kemudian, Luming mengangkat kuali dan menghancurkannya seperti badai, tidak memberikan kesempatan kepada putra surgawi untuk mengatur napas. Dengan tertinggal satu langkah, anak dewa terpaksa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan hanya bisa mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Gemuruh kekerasan terdengar terus-menerus saat anak dewa dipaksa mundur. Tubuhnya gemetar dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Kaca. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, kuali di tangan Luming retak dan dipenuhi luka pedang. Bagaimanapun, pedang putra dewa adalah senjata suci yang hebat, sedangkan kuali di tangan Luming adalah senjata suci yang cemerlang. Wajar jika senjata Sein yang terang itu kewalahan karena serangan yang terus-menerus. Namun, Luming tidak peduli sama sekali. Itu hanyalah senjata suci yang cemerlang. Dia punya banyak dari mereka. Bahkan senjata suci terang yang tersegel di titik akupunturnya bisa diganti. Berdebar. Serangan terakhir menghancurkan sebagian besar kuali, tapi sisanya juga terlempar ke belakang. Segel pembalik langit Primal Chaos. Luming melambaikan tangannya, dan stempel kekacauan besar yang membalikkan langit terbentuk, menekan putra surgawi. Ini adalah serangan kekuatan penuh Luming. Anak dewa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas dengan pedangnya. Namun, cahaya pedang dihancurkan oleh segel Chaos Sky Turning, dan segel Chaos Sky Turning menghantam tubuh putra dewa. Tubuh anak dewa itu seperti meteorit, jatuh dengan keras. Di bawah mereka ada arena pertempuran. Ledakan. Anak dewa jatuh ke panggung pertempuran. Dia setengah berlutut di atas panggung dan mengeluarkan seteguk darah. Pada saat itu, aura anak baptisnya melemah dengan cepat. Dalam sekejap, aura anak baptisnya telah melemah berkali-kali dan hanya berada di alam suci. Batas waktu skill rahasianya telah habis. Jelas sekali, skill rahasianya memiliki efek samping. Setelah waktu berlalu, kekuatannya akan sangat melemah. Bas. Luming turun dan mendarat di ring pertempuran, menatap putra surgawi dengan dingin. Wajah anak dewa pucat, dan pakaiannya berlumuran darah. Matanya dipenuhi keengganan dan ketidakpercayaan. Dia telah kalah. Dia sebenarnya kalah dari Luming. Anak dewa, 3 tahun lalu, kamu begitu tinggi dan perkasa.
Anda memperlakukan saya seperti semut dan memiliki kekuatan untuk membunuh saya. Pernahkah Anda berpikir bahwa hari ini akan menjadi hari kematian Anda? Petik 2. Lu Ming berkata dengan dingin. Hahaha, aku benci diriku sendiri karena tidak membunuhmu 3 tahun lalu. Anak dewa tertawa seperti orang gila. 3 tahun lalu, kamu ingin membunuhku, tetapi kakak laki-lakiku ada di sana, jadi kamu tidak bisa. Orang seperti Anda hanya bisa pamer jika Anda memiliki status lebih tinggi. Tanpa keunggulan negara, Anda bukan apa-apa. Sekarang aku akan mengirimmu dalam perjalanan menemani Luo Suihan. Dengan itu, Lu Ming melangkah maju. Kuali itu menghilang dan digantikan oleh pedang. Berhenti. Cukup. Dari tribun Sekte Dewa Surgawi, beberapa raungan marah terdengar. Aura yang kuat meledak dan menekan ke arah Lu Ming. Apa yang sedang kalian lakukan? Jika yang lebih muda tidak bisa melakukannya, maka yang lebih tua harus bergerak. Tubuh Master Lembah Naga Ungu juga meledak dengan aura yang kuat saat dia menatap ke arah Sekte Langit Surgawi. Selain Master Lembah Naga Ungu, para ahli alam suci lainnya di Lembah Dewa Naga juga melakukan hal yang sama. Anak Surgawi, kamu tidak bisa mati. Orang bijak agung dari Sekte Dewa Surgawi berkata dengan dingin sambil menatap Lu Ming dengan tatapan sedingin es. Tidak bisa mati. Lelucon yang luar biasa. 3 tahun lalu, saya mengalami pertarungan hidup dan mati dengan anak surgawi. Jika aku tidak mati, maka dia akan mati. Lu Ming mencibir. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang putra surgawi. Ekspresi anak dewa berubah drastis. Dia segera mundur ke arah tribun Sekte Tianchen. Jika kamu masih berani menyerang, maka aku akan membunuhmu. Kata orang bijak dari Sekte Tianchen dengan dingin. Tombak hukuman surgawi muncul di tangannya dan dia menyerang Lu Ming. Seberapa menakutkankah Supreme Sein? Kekuatannya jauh lebih kuat daripada kekuatan seorang Sein yang cerdas. Sebuah gerakan biasa memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi. Lu Ming segera merasakan rambutnya berdiri tegak dan otot-ototnya menegang. Pada saat ini, raungan naga terdengar dan cahaya ungu meledak, berbenturan dengan tombak hukuman surgawi dari orang bijak agung Sekte Dewa Surgawi. Kemudian, dalam sekejap, penguasa Lembah Naga Ungu muncul di hadapan orang suci tertinggi dari Sekte Dewa Surgawi dan berkata, kamu benar-benar tidak tahu malu. Anda kalah dalam pertarungan hidup dan mati, dan seorang Santa Agung benar-benar menyerang. Aku akan menjadi lawanmu. Enyah. Orang bijak dari Sekte Dewa Surga berteriak sambil menusukkan tombak panjangnya ke depan. Seolah-olah dia bisa menembus kehampaan. Tubuh Master Lembah Naga Ungu meledak dengan cahaya ungu. Dia melayangkan pukulan dan bertabrakan dengan tombak hukuman dewa. Langit dipenuhi warna ungu dan putih. Anak dewa, kamu tidak dapat melarikan diri. Lu Ming terus menyerang putra surgawi. Kamu sedang mencari kematian. Bunuh dia. Beberapa tetua suci Ming dari Sekte Tianchen bergegas menuju Lu Ming. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak dan menggunakan teknik pedang dewa. Para tetua gemetar dan pedang tempur Lu Ming menebas. Puff. Seorang ahli di alam suci cahaya tingkat atas terbelah dua oleh pedang Lu Ming. Bahkan hati Sein-nya pun hancur. Orang suci cerah yang sempurna dibunuh oleh Lu Ming dalam satu pukulan. Semua orang di sekitar tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Kekuatan tempur semacam ini terlalu menakutkan. Seorang non-Sein membunuh seorang Sein. Terlebih lagi, orang yang dia bunuh adalah seorang Sein yang telah mencapai tingkat atas dari Sein Bright. Orang suci lainnya dari Sekte Dewa Surgawi menggigil, tetapi mereka kembali disambut oleh pedang Lu Ming. Bang! Seorang biksu di tahap awal alam biksu terang mencoba memblokir serangan itu dengan senjata biksunya, namun serangan itu malah mengenainya secara langsung. Dia menabrak panggung pertempuran dengan senjata Sein-nya, menyebabkan panggung itu retak. Orang suci itu sudah mati. Pada saat ini, para biksu dari Lembah Dewa Naga juga telah tiba dan memblokir para biksu dari Sekte Tianchen. Lu Ming, sebaliknya, melangkah menuju putra dewa. Dia mendekati anak dewa dalam sekejap, dan wajah anak dewa menjadi semakin pucat, tanpa bekas darah. Lu Ming, kamu berani membunuh putra surgawi. Sekte Tianchen tidak akan melepaskanmu. Orang bijak dari Sekte Dewa Surgawi berteriak. Dewa itu adalah seorang jenius langka dari Sekte Tianchen. Dia memiliki peluang besar untuk menembus alam suci di masa depan. Mereka telah kehilangan Luo Suihan, dan dewa itu tidak bisa mati. Sebelumnya, Luo Suihan ada di sini karena mereka tidak bisa ikut campur dalam pertemuan perbaikan harta karun.
Tapi sekarang ini bukan perkumpulan pengikat harta karun, jadi mereka harus melindungi putra surgawi. Kalau begitu aku akan meratakan sekte Tian Shen. Ini adalah tanggapan Lu Ming. Itu mendominasi dan dia mendekati putra surgawi dalam sekejap. Membunuh. Putra surgawi tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Ekspresi gila muncul di matanya saat dia menyerang Lu Ming dengan pedang tempur di tangan. Namun, kemampuannya saat ini hanya setara dengan Saint Bright awal. Dia bukan tandingan Lu Ming. Lu Ming mengayunkan pedangnya dan menyerang pedang tempur putra dewa itu. Pedang tempurnya bergetar dan kekuatan yang menakutkan membuat putra surgawi bahkan sulit untuk memegang pedangnya. Senjata suci yang hebat itu dikirim terbang. Lu Ming menggunakan esensi klasiknya untuk menyedot pedang tempur ke tangannya dan menyimpannya. Lu Ming, jika kita akan mati, ayo kita mati bersama. Putra surgawi meraung, dan esensi vital dalam tubuhnya meletus. Dia sebenarnya ingin menghancurkan dirinya sendiri dan mati bersama Lu Ming. Bab 1699 Membunuh Putra Surgawi. Dua sinar cahaya hitam keluar dari mata Lu Ming dan menembus tubuh putra dewa. Jiwa putra dewa terasa seperti terkoyak, dan esensi vital dalam tubuhnya tidak bisa menahan stagnasi. Puff, koma, pedang tempur Lu Ming menusuk dantian putra dewa, menghancurkan hati sucinya. Kekuatan hukum putra dewa berubah menjadi pilar cahaya dan melesat ke langit. Tidak, orang bijak dari sekte dewa surgawi meraung. Mata anak dewa terbuka lebar, dipenuhi keengganan. Dengan bakatnya, dia akan mampu menjadi penguasa benua Azure di masa depan jika dia terus menempuh jalan ini. Namun, dia telah bertemu Lu Ming. 3 tahun lalu, Lu Ming hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat keempat. Di sisi lain, ia sudah berada di puncak alam setengah biksu. Dia adalah eksistensi yang dipengaruhi oleh hukum. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. Dia sombong dan tidak takut. Di danau peristirahatan naga, dia memarahi Lu Ming dan yang lainnya. Kemudian, ketika Lu Ming dan yang lainnya memperoleh harta istana naga, dia merasa kehilangan muka. Dia sombong dan ingin membunuh Lu Ming di pertemuan penyelesaian harta karun. Pada saat itu, Lu Ming sebenarnya telah menantangnya tetapi dia tidak mempedulikannya sama sekali. Jika bukan karena serangan Yang Tianzong, dia akan membunuh Lu Ming secara langsung. Meskipun dia kemudian menyetujuinya, dia tidak mengambil hati Lu Ming. Seberapa kuatkah ahli kerajaan bela diri LV4 dalam 3 tahun? Dia adalah seekor semut yang bisa dia bunuh dengan satu tamparan. Tapi di pelelangan harta karun, kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui ekspektasinya dan dia dengan mudah membunuh Luo Suihan. Namun, dia tidak terlalu khawatir saat itu. Tingkat pengolahannya telah mencapai alam sein cerah tingkat atas dan ia memiliki banyak kartu truf. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, dia hanyalah setengah orang suci dan bukan tandingannya. Namun, saat pertarungan dimulai, dia menyadari bahwa dia salah. Salah berarti kematian. Anak dewa, kamu lebih kuat dari Luo Suihan. Kamu tidak akan menangis dan memohon belas kasihan, jadi aku akan memberimu kematian cepat. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengayunkan pedang tempurnya dan kekuatan penghancur mengalir masuk. Putra dewa mengeluarkan raungan marah dan berubah menjadi abu oleh kekuatan penghancur Lu Ming. Anak dewa sudah mati. Saat ini, orang lain di arena tidak tahu apa yang harus mereka rasakan di dalam hati mereka. Itu sangat rumit. Anak surgawi, seseorang yang telah menjadi orang jenius di benua Azure selama lebih dari 10 tahun, telah dibunuh oleh seorang pemuda yang bahkan lebih muda dengan kultivasi yang bahkan lebih lemah. Jatuhnya dewa berarti kelahiran seorang jenius yang lebih menakutkan. Jika dia bukan seorang suci, dia akan membantai seorang suci. Di masa depan, siapa di benua Azure yang akan menandingi Lu Ming? Mungkinkah setelah Kaisar Chang, Kaisar Agung lainnya akan lahir di benua Azure? Bagaimana ini bisa terjadi? Mo yang bergumam pada dirinya sendiri di tribun Sekte Iblis Tian Yu. Lu Ming, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Xian Yanjun bergumam di tribun Sekte Tian Shen. Matanya bersinar. Dengan kematian dewa tersebut, Sekte Tian Shen akan menjadi miliknya. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Lu Ming, aku ingin kamu membayar dengan nyawamu. Orang bijak dari Sekte Tian Shen meraung. Matanya dipenuhi amarah dan dia berharap bisa mencabik-cabik Lu Ming. Namun, Master Lembah Naga Ungu membuatnya sibuk, dan dia tidak bisa membebaskan dirinya. Orang-orang dari sekte lain memandang dengan dingin.
Tidak ada yang melakukan intervensi. Ini bukanlah pertemuan penyegelan harta karun. Itu adalah dendam pribadi antara Lu Ming dan Putra Surgawi. Mereka tidak punya alasan untuk ikut campur. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun terakhir, kecepatan perluasan Sekte Tianchen terlalu cepat. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga mereka sudah menjadi orang nomor satu di wilayah Azure. Jika dewa itu tumbuh di masa depan, dia juga akan menjadi musuh besar. Untung dia mati. Namun, pembangkit tenaga listrik dari sekte besar memandang Lu Ming. Ketika Lu Ming tumbuh besar di masa depan, siapa yang akan menjadi lawannya? Mata beberapa ahli dari sekte, seperti Sekte Iblis Langit dan Sekte Racun Keinginan, berkedip-kedip, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Ledakan, ledakan. Pemimpin Lembah Naga Ungu dan para Supreme Saint dari Sekte Dewa bertukar puluhan pukulan sebelum mereka mundur. Master Lembah Naga Ungu mundur ke sisi Lu Ming untuk melindunginya. Mata orang bijak agung dari Sekte Dewa Surgawi bersinar dengan kengganan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Lu Ming hari ini. Sekte Tianchen telah menderita kekalahan telak dalam pelelangan harta karun kali ini. Dua ahli kebanggaan surga terkuat mereka telah meninggal. Kerugiannya terlalu besar. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya ketika dia kembali. Lu Ming, Lembah Dewa Naga, Sekte Dewa Surgawi akan mengingat hutang ini. Kami akan mengembalikannya cepat atau lambat. Orang bijak agung dari Sekte Dewa Surgawi memandang Lu Ming dengan niat membunuh yang kuat. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berteriak, "Murid Sekte Dewa Surgawi, ayo pergi." Setelah dia selesai berbicara, dia melangkah ke udara dan pergi. Semua tetua dan murid Sekte Dewa Surgawi mengikutinya. Haha, Lu Ming, bagus sekali. Master Lembah Naga Ungu datang ke sisi Lu Ming dan berkata sambil tersenyum. Namun, begitu dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke arah di mana Sekte Dewa pergi. Lu Ming melakukan hal yang sama, melihat ke arah itu. Ledakan. Di langit tidak jauh dari sana, tangan hitam pekat yang bahkan lebih besar dari gunung tiba-tiba muncul. Ia menyambar orang-orang dari Sekte Tianchen dengan aura yang sangat mengejutkan. Siapa di sana? Kamu sedang mencari kematian. Orang bijak dari Sekte Tianchen sangat marah. Dia membentuk tombak panjang di tangannya dan menusukkannya ke tangan raksasa itu. Namun, saat orang bijak dari Sekte Tianchen mulai bergerak, beberapa sinar cahaya pedang muncul dari pegunungan Chang. Mereka sangat menakutkan dan melintasi ratusan mil dalam kehampaan dalam sekejap, menebas orang-orang dari Sekte Tianchen. Puff, puff. Seketika, puluhan murid Sekte Dewa Surgawi terbunuh oleh cahaya pedang. Ledakan. Tombak milik Supreme Saint dari Sekte Tianchen menembus telapak tangan raksasa tersebut. Namun, beberapa sosok terbang keluar dari pegunungan Chang dan bergegas menuju orang-orang dari Sekte Tianchen seperti kilat. Orang yang memimpin memiliki aura yang mengejutkan. Dia adalah seorang Supreme Saint. Orang lain juga merupakan tokoh dikdaya tahap Saint. Bahkan sebelum mereka tiba, segala macam serangan mengerikan telah ditujukan pada orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi. Siapa kalian sebenarnya? Orang suci tertinggi dari Sekte Dewa Surgawi sangat marah. Cahaya suci memenuhi udara saat dia berdiri di depan para murid Sekte Dewa Surgawi. Para orang suci lain dari Sekte Dewa Surgawi juga berdiri di depannya untuk memblokir serangan tersebut. Di puncak Gunung Chang, semua orang juga bingung. Siapakah orang-orang yang menyerang Sekte Tianchen? Mungkinkah ada sekte yang ingin menargetkan Sekte Tianchen? Namun, pada saat ini, aura menakutkan muncul di sekitar Gunung Abu-Abu. Sinar pedang yang menakutkan dan cahaya sabre bangkit dan menyerang orang-orang dari semua sekte. Kekuatannya sangat menakutkan. Tidak bagus, serang musuh. Blokir. Wajah banyak orang berubah. Para orang suci tertinggi dari sekte-sekte besar semuanya meledak dan melancarkan segala macam serangan mengerikan untuk melawan gerakan pembunuhan yang tiba-tiba. Bas, bas, dan EBSP, suara mendesing. Saat ini, banyak sosok bergegas keluar dari seluruh Gunung Chang. Setiap sosok terbungkus jubah hitam, tapi aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Kekuatan suci mereka sangat luas dan perkasa, menekan langit. Jumlah orangnya sangat mengejutkan. Setidaknya ada 50 hingga 60 orang, dan semuanya adalah pakar alam suci. Bahkan ada lebih dari 10 orang yang auranya sedalam lautan dan tak terduga.
Mereka tidak lebih lemah dari Master Lembah Naga Ungu dan para Supreme Saint dari Sekte Tianshan. Alam bijak yang agung. Setidaknya selusin dari orang-orang yang tiba-tiba muncul adalah orang bijak yang agung. Bunuh, bunuh semuanya, jangan biarkan siapapun hidup. Salah satu pria berjubah hitam berkata dengan dingin. Membunuh. Lusinan orang suci bergegas ke puncak gunung dari segala arah. Menyerang. Pada saat itu, semua ahli di puncak gunung abu-abu meletus. Para Saint dan Supreme Saint dari 12 sekte teratas semuanya saling menyerang. Gemuruh yang mengerikan bergema di antara langit dan bumi. Master Lembah Naga Ungu sedang melawan seorang pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu juga merupakan seorang Supreme Saint, dan kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari Master Lembah Naga Ungu. Keduanya bertarung sengit. Para orang suci tertinggi dari sekte lain juga mempunyai lawan, dan mereka bertarung dengan sengit. Bab 1700 semua sekte berada dalam bahaya. Membunuh. Beberapa orang suci berjubah hitam langsung melewati lawan mereka dan menyerang murid-murid di bawah tingkat orang suci, terutama generasi muda. Seketika, banyak orang dari berbagai sekte terbunuh, dan teriakan mereka naik turun. Kekacauan total. Ada terlalu banyak orang berjubah hitam, dan mereka adalah semua orang suci. Semua orang suci tertinggi dari sekte-sekte besar semuanya diblokir. Kemudian, para Saint cerdas dari pihak lain menyerang ke depan, menerobos pertahanan para Saint dari sekte-sekte besar dan membunuh para jenius muda. Mati. Seorang pria berjubah hitam menerobos pertahanan para suci lembah Dewa Naga dan menyerang penguasa lembah Dewa Naga. Mundur. Zifeng berteriak keras, menghalangi di depan semua orang. Membunuh. Mata Luming bersinar dengan cahaya dingin. Dengan kilatan angin dan guntur, dia bergegas ke tribun lembah Dewa Naga. Senjata suci agung Sang Putra Dewa muncul di tangannya. Dia menebas Saint berjubah hitam itu. Puff. Orang suci berjubah hitam hanyalah orang suci awal yang cerdas, tetapi dia dibunuh oleh Luming dengan satu serangan. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Saat ini, lebih dari selusin orang bergegas keluar dari Gunung Chang. Mereka juga ahli dalam bidang Saint. Mereka pergi ke sekte-sekte besar dan beberapa dari mereka pergi ke lembah Dewa Naga. Ada terlalu banyak makhluk kuat di sisi lain. Kecuali para orang suci tertinggi, terdapat lebih dari 60 orang suci, yang telah melampaui para orang suci dari semua sekte besar. Pihak lain jelas sudah merencanakan ini sejak lama. Sementara semua sekte besar berkumpul di puncak Gunung Chang untuk berpartisipasi dalam pertemuan perbaikan harta karun, mereka diam-diam bersembunyi di sekitar Gunung Chang dan kemudian tiba-tiba melancarkan serangan yang menggelegar. Serangan balik para orang suci dari lembah Dewa Naga termasuk kakak laki-laki kedua Luming, Long Yuanshan, dan kakak laki-laki ketiga, Yang Tianzong. Kekuatan tempur Yang Tianzong sangat kuat. Dia bisa melawan dua orang suci berjubah hitam yang kuat sendirian. Namun, ada terlalu banyak orang suci di sisi lain. Salah satu dari mereka menerobos pengepungan dan menyerang Luming dan yang lainnya. Mati. Luming berteriak dan menggunakan teknik pedang dewa. Namun, tubuh pihak lain hanya sedikit gemetar. Dua sinar pedang keluar dari matanya dan menusuk ke arah Luming. Teknik pedang yang saleh. Luming sangat terkejut. Pihak lain juga menggunakan teknik pedang dewa. Orang-orang ini berasal dari roh jahat. Namun, kekuatan jiwa Luming saat ini kuat. Selain itu, ia memiliki harta pertahanan dewa spiritual. Dia memblokir serangan lawan. Luming tidak berhenti dan menebas dengan pedang tempurnya. Dentang. Pedang tempur Luming menebas pedang tempur pihak lain. Pihak lain berada di level orang suci pencerahan, tetapi kekuatan Luming saat ini begitu kuat sehingga tubuh pihak lain bergetar hebat dan terlempar seperti bola meriam. Mati. Yang Tianzong memanfaatkan kesempatan itu dan telapak tangannya berubah menjadi cakar naga. Dia meraih dan membunuh ahlinya. Saudaraku, jangan melawan. Masukkan diagram gunung dan sungai saya. Luming berteriak. Gelabelanya bersinar, dan diagram gunung dan sungai terbang keluar. Sambil berguling, Tian Cui, Sue Ningsin, Siang Siang, dan murid lembah Dewa Naga lainnya semuanya dibawa ke diagram gunung dan sungai. Ada terlalu banyak orang suci di sisi lain. Siapapun yang berada di bawah alam suci tidak punya cara untuk melawan. Mereka hanya akan dibunuh. Lebih baik singkirkan semuanya. Melihat murid-murid lembah Dewa Naga telah dibawa pergi, para orang bijak lembah Dewa Naga menjadi bersemangat.
Mereka tidak perlu lagi mengurus murid Lembah Dewa Naga. Mereka bertarung dengan kekuatan penuh. Sekte Lembah Dewa Naga hampir tidak mengalami kerugian, namun sekte lainnya menderita kerugian besar. Para ahli berjubah hitam tampaknya telah mengarahkan pandangan mereka pada orang-orang muda di bawah alam suci. Beberapa dari mereka bergegas melewati pengepungan dan menyerang para pemuda. Sekte-sekte besar menderita banyak korban. Kami akan memblokir mereka, kalian keluar. Seseorang berteriak. Blokir. Para orang suci tertinggi dan orang suci dari sekte-sekte besar menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menahan para orang suci berjubah hitam sehingga para pemuda dapat keluar dari pengepungan. Isi. Semua orang yang berada di bawah alam suci bergegas keluar dari Gunung Chang. Namun, sebelum mereka bisa bergegas keluar, serangan meledak dari Green Mountain dan membunuh para pemuda ini. Tiba-tiba banyak orang terbunuh. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Dari Gunung Kelabu, lebih banyak sosok bergegas keluar. Jumlahnya sangat banyak sehingga sangat padat sehingga bahkan air pun tidak dapat melewati lingkungan sekitar Gunung Abu-Abu. Namun, orang-orang ini bukanlah orang suci. Mereka semua adalah para setengah biksu dan berada di dunia bela diri tingkat tinggi. Orang-orang ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan murid-murid dari berbagai sekte. Seorang pemuda berwajah jahat muncul di langit. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki senyuman dingin di wajahnya. Di belakangnya berdiri 4 pria parubaya. Aura mereka liar dan menakutkan. Mereka jauh lebih kuat dari para ahli alam Sein biasa. Mata pemuda berwajah jahat itu menyapu seluruh ruangan dan akhirnya tertuju pada Luming. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Siapapun yang membunuh orang ini akan mendapat imbalan besar. Pemuda berwajah jahat itu menunjuk ke arah Luming dan suaranya bergema di seluruh area. Banyak orang suci berjubah hitam segera melihat ke arah Luming. Membunuh. Anak ini milikku. Tiba-tiba, para orang suci berjubah hitam menerkam Luming. Kalian semua, pergilah. Yang Tianzong mengeluarkan raungan panjang dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga. Seolah-olah dia telah berubah menjadi naga sungguhan saat dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, musuhnya terlalu banyak. Meskipun Yang Tianzong kuat dan sudah berada di lingkaran besar tahap Sein cerah, dia tidak bisa melawan terlalu banyak musuh. Masih ada beberapa orang yang bergegas menuju Luming. Adik laki-laki, hati-hati. Yang Tianzong mengingatkan Gunung Longyuan. Membunuh. Luming meraung panjang. Dia memegang pedang tempurnya dan hukum kekacauan memenuhi udara saat dia melangkah maju. Pada saat yang sama, sebuah gelembung muncul di bahunya. Dalam pertarungan hidup dan mati ini, Bubble tidak lagi mau repot-repot bersembunyi di pagoda. Bersembunyi di pagoda pada akhirnya akan mempengaruhi kekuatan tempurnya. Gelembung mengayunkan cakarnya dan gelembung transparan muncul, menyelimuti ketiga pria berjubah hitam itu. Ketiga pria berjubah hitam itu membeku dalam gerakan mereka. Luming melangkah maju dan mengayunkan pedangnya. 2 orang suci berjubah hitam terbunuh. Hanya orang suci puncak yang memecahkan gelembung transparan pada saat kritis dan memblokir serangan Luming. Dia dikirim terbang. Sampah, jika kamu pergi lagi, orang ini pasti akan mati. Suara pemuda berwajah jahat itu terdengar lagi di langit. Dia sepertinya dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Luming. Luming memandang orang ini dan hatinya bergetar. Meskipun Luming tidak terbiasa dengan penampilan pemuda itu, dia masih dapat mengingat sorot matanya. Tetua Mohun, kamu Tetua Mohun. Luming meraung. Ekspresi pemuda berwajah jahat itu berubah dan dia mencibir, bocah, ingatanmu tidak buruk. Saya tidak menyangka hanya dalam beberapa tahun, kultivasi Anda akan melonjak ke tingkat ini. Brengsek. Pihak lain sebenarnya adalah Tetua Mohun. Saat itu, tidak lama setelah Luming bergabung dengan Lembah Dewa Naga, dia diatur oleh Yin Feng untuk menerima misi. Selama misi, Luming bertemu dengan Penatua Mohun dari roh jahat. Pada akhirnya, Penatua Mohun terluka parah oleh prasasti penekan penjara dan tubuh fisiknya hancur, tetapi jiwanya lolos. Para pemuda berwajah jahat ini pasti adalah jiwa Tetua Mohun, dan mereka pasti telah terlahir kembali. Roh jahat. Pihak lain berasal dari roh jahat. Luming meraung keras, suaranya menyebar ke seluruh area. Banyak orang terkejut. Jadi itu adalah roh jahat. Tidak heran mereka menyerang semua sekte secara bersamaan. Jadi bagaimana jika aku tahu? Tak satu pun dari kalian akan bisa pergi hari ini.
Penatua Mohun mencibir. Bab 1701 Pengkhianat. Penatua Mohun berkata dengan dingin sambil berdiri di langit. Lebih banyak ahli yang dituntut di Luming. Luming bekerja sama dengan Gelembung dan melakukan pertempuran berdarah. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, tidak ada yang bisa membunuhnya kecuali mereka berada di lingkaran besar tahap suci cahaya. Kalian semua, serang dan akhiri pertempuran dengan cepat. Penatua Mohun memerintahkan keempat pria parubaya di belakangnya. Ya, keempat pria parubaya itu mengangguk, ekspresi mereka kusam. Kemudian, mereka melangkah maju, memancarkan aura yang menakutkan. Ini adalah aura dari Supreme Saint. Ekspresi semua orang berubah. Pihak lain memiliki 4 orang suci tertinggi, yang cukup untuk membalikkan keadaan. Salah satu dari mereka melangkah maju dan menyerang Luming. Tidak baik, ekspresi Yang Tianzong, Gunung Longyuan, dan lainnya berubah. Luming tidak akan memiliki peluang melawan orang suci yang agung. Membunuh. Pria kekar dengan ekspresi kayu menyerang dengan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan yang menakutkan meledak ke arah Luming. Tekanan yang menakutkan membuat ekspresi Luming berubah menjadi sangat serius. Luming mundur dengan cepat, tetapi jejak telapak tangannya mengikutinya seperti bayangan. Kicau. Dengan lambaian cakarnya, ruang di sekitar mereka berfluktuasi seiring dengan beredarnya hukum ruang waktu. Sebuah kekuatan yang kuat diberikan pada pria parubaya kayu itu. Namun, budidaya pihak lain terlalu kuat. Dia adalah seorang Supreme Saint, dan setiap gerakannya bisa menghancurkan gunung dan sungai. Energi suci melonjak dari tubuh pihak lain dan menerobos hukum ruang waktu, terus menyerang Luming. Ledakan. Sosok Luming hancur seperti cermin. Dia muncul kembali beberapa ratus meter jauhnya dengan tatapan muram di matanya. Supreme Saint terlalu kuat. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Bang! Pria parubaya berpenampilan kayu itu terus melangkah maju, sepertinya menatap Luming. Kecepatannya sangat cepat saat dia mendekati Luming. Mengaum. Raungan naga bergema saat naga ungu sejati menerkam pria parubaya itu. Pria parubaya itu menyerang dengan telapak tangannya dan bertabrakan dengan ruang hampa ungu. Tubuhnya terpaksa mundur karena dampaknya. Dengan kilatan cahaya ungu, Master Lembah Naga Ungu muncul di samping Luming. Pada saat ini, tubuh Master Lembah Naga Ungu ditutupi dengan sisik naga ungu, yang berbentuk kristal dan berkilau, seolah-olah terbuat dari batu giok ungu. 2 tanduk naga muncul di dahinya, yang merupakan performa tubuh tempur naga ungu pada puncaknya. Master Lembah Naga Ungu datang ke sisi Luming, dan lawannya juga bergegas ke arahnya. Ayo berkumpul dan berangkat bersama. Master Lembah Naga Ungu meraung dan memblokir serangan lawan dengan cakarnya. Kemudian, dia mengumpulkan esensi vitalnya dan terus berkedip bersama Luming, berkumpul kembali dengan Yang Tianzong, Gunung Longyuan, dan lainnya. Baiklah, ayo berkumpul, teriak seorang Supreme Saint dari Sekte Pedang Hidup dan Mati. Mengumpulkan, semua Supreme Saint dari sekte lain berteriak. Para orang suci dan murid biasa dari semua sekte mulai berkumpul. Orang-orang Lembah Dewa Naga dan Sekte Pedang Hidup dan Mati adalah orang pertama yang berkumpul. Setelah berkumpul, mereka membentuk lingkaran dan memasuki kondisi bertahan dengan seluruh kekuatan mereka. Setelah itu, sekte lain juga perlahan berkumpul setelah membayar harga. Awalnya hanya 1 atau 2, lalu 2 atau 3 sekte. Perlahan-lahan, semua sekte mulai mendekat satu sama lain. Pada akhirnya, bahkan orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi, setelah membayar mahal, juga bergegas dan bergabung dengan kerumunan. Luming melihat sekeliling dan menyadari bahwa setidaknya setengah dari orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi telah terbunuh. Awalnya, ada beberapa ribu orang, tapi sekarang jumlahnya kurang dari 2.000. Kerugiannya sangat besar. Namun, Xian Yanjun jelas berada di bawah perlindungan ketat dan baik-baik saja. 13 sekte berkumpul dan membentuk lingkaran. Orang-orang roh jahat mengepung kelompok itu dan terus menyerang. Dan EBSCP, tetapi dengan 13 sekte teratas bekerja sama, mereka mampu memblokir serangan tersebut. Ada terlalu banyak orang di bawah alam suci. Sulit untuk keluar. Seseorang berkata, mereka yang berada di bawah alam suci, masukkan diagram gunung dan sungai saya. Luming berteriak, dan diagram gunung dan sungai melayang keluar. Itu adalah harta karun dunia. Benar, cepat dapatkan harta karun dunia Istet. Jangan melawan, teriak para ahli suci yang hebat.
Jika semua orang di bawah alam suci memasuki diagram gunung dan sungai, akan lebih mudah bagi mereka untuk keluar dari pengepungan. Di langit, wajah tetua Mo Hun muram saat dia berteriak, "Lakukan." Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu suara tetua Mo Hun turun, cahaya pedang yang menakutkan meledak. Sinar pedang ini tidak menyerang Lu Ming dan yang lainnya dari luar. Sebaliknya, mereka meledak dari dalam. Orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak punya niat mulai bergerak pada saat ini. Mereka menyerang sekte lainnya. Sekte Pedang yang tidak punya niat, kalian, pengkhianat. Orang suci tertinggi dari Sekte Dewa Surgawi mengeluarkan raungan gila-gilaan karena orang suci tertinggi dari Sekte Pedang yang tidak memiliki tujuan telah menusuk dantiannya dengan pisau dan menghancurkan hati orang sucinya. Ketika hati seorang biksu hancur, maka pengolahannya pun akan ikut lumpuh. Tidak pernah dalam mimpinya dia berpikir bahwa orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak disengaja akan tiba-tiba berbalik melawannya. Ah, sial. Yang lainnya juga sangat marah. Yang paling dekat dengan Sekte Pedang tanpa tujuan adalah Sekte Dewa Langit dan Sekte Bulan Jahat. Kedua sekte ini telah diserang oleh Sekte Pedang yang tidak disengaja dan menderita kerugian besar. Hal yang paling mengejutkan adalah ada lebih dari satu orang suci tertinggi di Sekte Pedang yang tidak memiliki niat. Sebenarnya ada beberapa dari mereka yang tiba-tiba memberontak. 13 sekte langsung berada dalam kekacauan. Jelas sekali bahwa ini sudah direncanakan. Membunuh. Para penggarap roh jahat di sekitarnya mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Dengan kerja sama baik dari dalam maupun luar, pertahanan sekte utama benua Azure runtuh dalam sekejap. Yang paling menyedihkan adalah Sekte Dewa Surgawi dan Sekte Bulan Jahat. Para orang suci tertinggi yang memimpin kedua sekte tersebut terbunuh dalam serangan mendadak. Membela, teriak Master Lembah Naga Ungu. Lembah Dewa Naga dan Sekte Pedang Hidup dan Mati berdiri berdampingan dan bertahan dengan sekuat tenaga. Membunuh. Lu Ming bekerja sama dengan gelembung dan membunuh dua orang bijak berturut-turut. Seluruh tubuhnya bermandikan darah suci. Sekte Pedang tanpa niat, kamu sebenarnya telah bergabung dengan roh jahat. Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam semua sekte di benua Azure? Petik 2. Seseorang berteriak, "Haha, selama aku membunuh kalian semua hari ini, siapa yang tahu bahwa Sekte Pedang yang tidak disengaja itu ada hubungannya dengan roh jahat?" Petik 2. Salah satu orang suci agung dari Sekte Pedang yang tidak punya niat mencibir. Hati semua orang menjadi dingin. Itu benar. Jika mereka semua mati hari ini, siapa yang tahu bahwa Sekte Pedang yang tidak disengaja telah bergabung dengan roh jahat? Sekte Pedang yang tidak disengaja dapat terus berbaur dengan berbagai sekte di benua Azure. Pada saat kritis, mereka dapat memberikan pukulan fatal pada berbagai sekte di benua Azure. Kamu tidak akan berhasil. Seseorang meraung. Hahaha, roh jahatku akan bangkit kembali. Ini tidak bisa dihentikan. Di langit, Tetua Mo Hun mencibir. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar. Kedengarannya seperti auman binatang purba. Kemudian, cakar emas besar, ditutupi rambut emas, terulur dari langit yang jauh dan meraih Mo Hun yang lebih tua. Ekspresi Tetua Mo Hun berubah dan dia berseru, "Orang suci absolut. Tuhan, itu dewa." Para ahli dari kastil iblis meraung kegirangan. Yang lainnya juga sangat bersemangat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penguasa kastil iblis akan benar-benar datang ke sini saat ini. Tapi pada saat ini, cahaya pedang yang menakutkan menebas dari langit, menebas ke arah cakar emas. Ledakan. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, cakar emas ditarik kembali, dan cahaya pedang runtuh. Bab 1702 Turunnya Orang Suci yang Mutlak. Mengaum. Di kejauhan, suara gemuruh terdengar, dan seekor singa emas sebesar gunung muncul di depan semua orang. Ini adalah penguasa kastil iblis, seekor singa dewa matahari. Jauh di atas langit, seorang pria berjubah hitam dengan pedang di punggungnya muncul dan menghadapi penguasa kastil iblis dari kejauhan. Hati semua orang bergetar. Roh jahat sebenarnya juga menyembunyikan seorang suci mutlak di sini, dan mereka belum pernah bergerak sebelumnya. Raja kastil iblis, aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Untungnya, saya sudah siap dan membawa orang suci yang mutlak untuk berjaga-jaga. Penatua Mo Hun berkata dengan dingin, tapi ekspresinya masih jelek. Kedatangan tiba-tiba dari penguasa kastil iblis telah mengganggu rencananya. Ah, benarkah?
Lalu apakah kamu mengharapkan kami melakukan itu? Saat ini, suara dingin datang dari kejauhan. Kemudian, cahaya pedang melintasi kehampaan tak berujung dan muncul di puncak Gunung Chang. Cahaya pedang menyala, dan tiba-tiba, 3 orang suci agung dari roh jahat terbunuh. Darah berceceran di tempat, dan yang lainnya ketakutan dan mundur dengan panik. Itu adalah pedang hidup dan mati. Pemimpin sekte ada di sini. Orang-orang dari sekte pedang hidup dan mati sangat gembira. Baru pada saat itulah semua orang melihat dengan jelas bahwa cahaya pedang tadi adalah pedang panjang hitam putih yang dipenuhi dengan kekuatan pedang yang menakutkan. Di kejauhan, 2 sosok muncul di udara. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam putih. Pedang panjang hitam dan putih terbang ke tangannya. Pria ini adalah pemimpin sekte pedang hidup dan mati. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua yang tampak lembut. Menguasai. Lu Ming tercengang. Orang yang muncul bersama pemimpin sekte pedang kehidupan dan kematian adalah Master Lembah Naga Awan, Master Lu Ming. Tuan, ini Tuan. Bukankah si Zun ada urusan? Mengapa kamu di sini? Yang Tianzong di Gunung Longyuan berseru kaget. Wajah Penatua Mo Hun sangat jelek. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang kuat di pegunungan Chang? Pemimpin sekte pedang hidup dan mati, penguasa kastil iblis, bagaimana bisa tuan seperti itu muncul di pegunungan Chang tanpa alasan? Meski pertemuan penyegelan harta karun itu penting, namun dalam sejarah, belum pernah ada master sekte yang datang, bukan? Bagaimanapun, ini adalah kompetisi antar generasi muda. Bahkan jika pemimpin sekte datang, dia tidak akan banyak membantu. Menyerang, musnahkan pemujaan roh jahat, kata pemimpin sekte pedang hidup dan mati. Dia mengambil 1 langkah ke depan, dan cahaya pedang mengguncang langit saat dia menyerang ke arah tetua Mo Hun. Membunuh. Penguasa kastil iblis menyerang orang suci mutlak dari pemujaan roh jahat. Adapun Master Lembah Naga Awan, dia mengambil langkah dan muncul di puncak Gunung Chang. Cahaya pedang mekar di tangannya dan mengalir keluar. Puff, puff. 2 orang suci agung dari roh jahat dibunuh tanpa perlawanan apapun di depan Master Lembah Naga Awan. Kemudian, dengan sapuan cahaya pedang, lebih dari selusin orang suci yang cerdas terbunuh. Dia tidak bisa melakukan perlawanan apapun dan hanya bisa dibantai. Lu Ming sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan Master Lembah Naga Awan. Mungkinkah Master Cloud Dragon Valley juga merupakan seorang biksu mutlak? Mundur, mundur. Orang suci agung dari roh jahat meraung, mengetahui bahwa dia telah kalah. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Para santa agung dari lebih dari selusin sekte meraung dan melancarkan serangan balik. Mereka saling menyerang, tidak membiarkan mereka mundur. Di tempat kejadian, orang-orang dari sekte pedang yang tidak punya niat memiliki ekspresi paling jelek. Mereka tahu bahwa mereka sudah selesai dan ingin keluar dari pengepungan dengan gila-gilaan. Namun, bagaimana pembangkit tenaga listrik dari sekte lain membiarkan mereka menerobos? Mereka terjerat dengan mereka. Master Cloud Dragon Valley memegang pedang panjang di tangannya. Ekspresinya lembut, tetapi setiap langkah yang diambilnya, seorang ahli meninggal. Hal yang sama juga terjadi pada para Saint Agung dan Saint yang cemerlang. Dalam sekejap mata, jumlah orang suci tertinggi yang mati di tangan penguasa Lembah Naga Awan mencapai 7 orang. Puff! Seorang pria parubaya dari kayu, yang telah mencapai alam suci tertinggi, dipotong menjadi 2 oleh Master Lembah Naga Awan. Saat ini, teriakan datang dari langit. Kepala Penatua Mo Hun dipenggal oleh pemimpin sekte pedang hidup dan mati. Meskipun budidaya Penatua Mo Hun sangat mendalam, dia telah terluka parah 80.000 tahun yang lalu. Kemudian, tubuhnya dihancurkan oleh pecahan prasasti penekan penjara milik Lu Ming. Meskipun dia beruntung menemukan orang yang cocok untuk dimiliki, budidayanya jauh dari puncaknya. Dia bukan tandingan pemimpin sekte pedang hidup dan mati. Setelah tubuh fisiknya dipotong, jiwa tetua Mo Hun melarikan diri. Itu adalah gambaran seorang lelaki tua, persis sama dengan yang pernah dilihat Lu Ming. Jiwa Penatua Mo Hun mencoba melarikan diri, tetapi pemimpin sekte pedang hidup dan mati menebas pedangnya dan menghancurkan jiwanya. Ah! Gereja roh jahat membalaskan dendamku. Penatua Mo Hun mengeluarkan raungan enggan saat jiwanya menghilang ke udara. Pakar dari 80.000 tahun yang lalu ini, monster tua yang telah berjuang di ambang kematian selama 80.000 tahun, akhirnya kehilangan jiwanya.
Saudara Yun, kamu terlalu lambat. Setelah membunuh tetua Mohun, pemimpin Sekte Pedang Hidup dan Mati mengundurkan diri. Cahaya pedang yang menakutkan muncul dari tangannya dan berubah menjadi ribuan pedang Qi, menyerang para penggarap roh jahat. Satu demi satu, umat roh jahat dipanen seperti gandum, berjatuhan dalam jumlah besar. Master Cloud Dragon Valley tersenyum dan mengambil langkah maju. Dia muncul di hadapan Supreme Sein dan membunuhnya dengan satu serangan. Dengan tambahan Sekte Pedang Hidup dan Mati dan Master Lembah Naga Awan, tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Mereka bahkan tidak dapat melarikan diri dan segera terbunuh. Hanya orang-orang Sekte Pedang tanpa niat yang tersisa. Masing-masing dari mereka pucat karena dikelilingi oleh para ahli dari sekte lain. Mengaum, jauh di atas langit, penguasa kastil iblis masih bertarung dengan pusat kekuatan pemujaan roh jahat, dan sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Aku akan pergi dan membantunya. Niat membunuh pemimpin sekte itu dingin. Dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan melesat ke langit, meninggalkan bekas pedang yang menakutkan di langit. Puff! Arg! Kultivator roh jahat itu berteriak sambil ditusuk. Dia hampir dipotong menjadi dua oleh pemimpin sekte. Membunuh. Pemimpin Sekte Pedang Hidup dan Mati memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Begitu dia menggunakan teknik pedang hidup dan mati, dia akan hidup dan kamu akan mati. Kekuatan tempurnya jelas lebih kuat dari penguasa kastil iblis dan pusat kekuatan pemujaan roh jahat. Saat cahaya pedang menyala, lengan ahli roh jahat itu terpotong. Mengaum, penguasa kastil monster sebesar gunung. Rambut emasnya bersinar dan diliputi api Grand Sun. Dewa Matahari, Singa, tidak diragukan lagi adalah binatang dewa yang menakutkan. Raungannya mengguncang jiwa pihak lain. Bang! Kemudian, dia menyerang dengan cakarnya dan menyerang pihak lain, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, pedang hidup dan mati pemimpin sekte itu menebas, langsung memotong pihak lain menjadi dua. Seorang suci yang mutlak telah jatuh. Pada titik ini, semua orang yang berasal dari roh jahat telah dimusnahkan. Sekarang, karena tidak ada kaisar di benua biru langit, maka seorang suci mutlak adalah sosok yang paling kuat di puncaknya. Mereka sangat kuat, hanya raja para orang suci yang merupakan orang suci yang mutlak. Mereka jauh lebih kuat dibandingkan para Supreme Sein. Kemunculan seorang Sein yang mutlak dapat mengubah situasi. Jika seorang suci yang absolut begitu kuat, bagaimana dengan seorang maha bela diri? Kaisar seni bela diri, memandang rendah dunia, saya benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya dia. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Kalian, kenapa kamu ada di sini? Seorang suci tertinggi dari sekte pedang tanpa niat bertanya dengan ekspresi enggan.